Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah. Kita diberikan Allah kemudahan untuk berjumpa kembali. Dan kali ini kita akan membahas seorang sahabat wanita yang mulia. Jika berbicara tentang sahabat wanita dari Rasulullah SAW, maka kita akan diberikan cerita tentang nama-nama besar nan terkenal seperti Khadijah binti Khuwailid atau Aisyah binti Abi Bakar. Namun ternyata sahabat, di balik mereka semua ada satu nama yang merupakan wanita cerdas, wanita berilmu, dan tentu saja merupakan satu dari sekian wanita ahli syurga. Sahabat wanita yang mulia ini adalah Ummu Sulaim. Ia juga merupakan ibu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Banyak sekali sahabat kisah atau keutamaan dari Ummu Sulaim ini. Pertama, kita bahas dulu tentang nasabnya. Nasab beliau adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Zaid bin Haram. Di masa sebelum Islam, kehidupan beliau ini seperti orang-orang pada masa jahiliyah sebelumnya. Sama saja ya, beliau belum mengenal Allah dan hidup itu didasarkan atas aturan-aturan dari suku atau dari keluarga beliau saja. Di masa itu, Ummu Sulaim mempunyai suami yang bernama Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr ini tentu saja merupakan ayah dari Anas bin Malik. Saat Ummu Sulaim mendengar bahwa ada seorang nabi, utusan Allah yang menyebarkan cahaya keimanan Islam, maka beliau tidak banyak pertimbangan, dan bahkan tidak menolaknya tentu saja. Namun beliau lekas menerima ajaran Islam dan menjadi wanita Ansor yang pertama-tama masuk Islam. Seperti sahabat-sahabat Nabi di Mekah ya. Contohnya adalah Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Bahkan disebutkan bahwa beliau, Ummu Sulaim ini, mengajak suaminya, Malik bin Nadhr, juga turut serta untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun sangat disayangkan bahwa suaminya tidak menerima ajaran Islam dan bahkan marah atas perilaku Ummu Sulaim ini. Suaminya terus bersikeras tetap berada dalam agama jahiliyahnya dan bahkan memaksa Ummu Sulaim untuk murtad, keluar dari Islam dan kembali ke ajaran agama lamanya. Ketika penduduk Madinah sebagian besar sudah masuk Islam, kemudian Rasulullah pun hijrah ke Madinah, maka tetap suami Ummu Sulaim ini tidak mau masuk Islam. Ia justru dalam hatinya itu ingin melawan, ya, seperti orang-orang Mekah pada masa itu, di mana kita tahu bahwa gerombolan dari Abu Jahal itu melancarkan berbagai siksaan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, bahkan melancarkan peperangan kepada beliau. Karena Malik bin Nadhr ini sendirian, dalam artian tidak memiliki teman-teman sebanyak pasukan-pasukan di Mekah, maka ia hanya bisa memendam amarahnya. Ia hanya bisa memendam keinginannya dan ia memilih untuk pindah ke Syam dan ia tinggal di sana hingga mati. Artinya ia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari kematian-kematian yang buruk tersebut. Sangat disayangkan ya sahabat, padahal Malik bin Nadhr ini istrinya itu adalah sahabat mulia. Anaknya juga sahabat yang tidak kalah mulianya. Kita tahu bahwa Anas bin Malik merupakan satu dari 6 sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Total ada 2000 sekian hadis yang berhasil diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jika saja ini andaikan ya, Malik bin Nadhr ini masuk Islam, maka Malik bin Nadhr ini bisa memetik pahala-pahala pasif. Karena Anas bin Malik sudah meriwayatkan begitu banyak hadis sehingga memberikan aliran pahala bagi beliau, memberikan amal jariah bagi Malik bin Nadhr. Ini bisa diambil pelajaran ya, pelajaran yang sangat-sangat mahal. Jangan sampai kita menolak kebaikan-kebaikan Islam.
Juga, sahabat, di balik kisah antara Ummu Sulaim dan suaminya ini, kita sudah bisa mengambil pelajaran di mana bahwa bohong apabila Islam merupakan agama yang mengecilkan peran perempuan atau membuat seorang perempuan itu menjadi kaum terkekang sebagaimana diucapkan oleh orang-orang kafir. Sejatinya dari kisah tersebut kita bisa melihat bahwa Ummu Sulaim merupakan bukti bahwa wanita bisa berperan, bahwa wanita bisa berbicara, menasihati, dan bahkan menentang pemimpinnya. Dalam hal ini konteks pemimpin adalah suaminya, di mana ketika suaminya misalkan melakukan hal-hal yang dilarang syariat, maka wanita diperbolehkan untuk menasihati dan menentangnya, karena Allah dan Rasul-Nya itu ada di atas segalanya. Dan bahkan, sahabat, ketika Ummu Sulaim itu diceraikan oleh suaminya, maka hal ini tidak membuat Ummu Sulaim gentar. Beliau tidak sedih, apalagi putus asa ya, seperti wanita-wanita ketika ditinggalkan oleh suaminya maka bimbang, galau. Bagaimana dengan nafkahnya, bagaimana dengan rezekinya, kemudian bagaimana dengan pengurusan-pengurusan yang lain yang biasanya dilakukan oleh suaminya, apakah dia bisa mengurusnya? Nah, hal ini tidak terbersit dalam pikiran Ummu Sulaim. Islam membuat Ummu Sulaim mandiri karena ia yakin dengan berpegang teguh hanya kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan insya Allah akan selalu datang kepada dirinya. Tidak berapa lama, Ummu Sulaim kemudian dilamar oleh seseorang. Dikatakan bahwa orang ini merupakan orang yang memiliki status, orang yang terpandang di masyarakat. Namanya adalah Abu Tolha. Namun ketika melamar Ummu Sulaim, Abu Tolha adalah seorang yang belum masuk Islam. Anas bin Malik, sahabat mulia Anas bin Malik, kemudian menceritakan sepenggal kisah tentang peristiwa ketika ibunya dilamar oleh Abu Tolha. Sebelum memeluk Islam, kata sahabat Anas, Abu Tolha mencoba melamar Ummu Sulaim. Namun kemudian Ummu Sulaim berkata, "Sungguh aku tertarik kepadamu. Orang seperti Anda tidak pantas untuk ditolak. Namun Anda adalah seorang laki-laki kafir." Ini perlu digarisbawahi juga, bahwa Ummu Sulaim itu tidak takut, tidak ragu ketika menyatakan Abu Tolha adalah seorang kafir, seorang yang tidak bertauhid. Padahal dari kalimat sebelumnya, ini dari makna kalimat sebelumnya jelas bahwa Abu Tolha ini merupakan laki-laki yang baik dan rugi apabila ditolak lamarannya. Sementara itu, dilanjutkan lagi oleh Ummu Sulaim, "Aku adalah seorang muslimah. Kalau Anda mau memeluk Islam, maka itulah mahar untukku. Aku tidak meminta selain itu." Mendengar perkataan tersebut, maka Abu Tolha segera masuk Islam. Dan di masa mendatang Abu Tolha membuktikan bahwa masuk Islamnya ia bukan hanya karena ingin menikahi Ummu Sulaim saja. Di mana selanjutnya beliau menjadi seorang sahabat mulia yang dekat dengan Nabi SAW, ikut berjihad bersama Nabi di perang Badar dan perang-perang setelahnya. Kisah dilamarnya Ummu Sulaim oleh Abu Tolha Al-Ansari ini memberikan bukti keutamaan bahwa beliau, Ummu Sulaim ini, meletakkan agamanya di atas kepentingan-kepentingan apapun. Ketika seorang wanita dilamar, biasanya harta dan kedudukan itu bisa menjadi fitnah. Saat yang datang adalah seorang laki-laki kaya raya, terpandang dan memiliki kedudukan, maka bisa jadi ini sulit bagi wanita tersebut menolaknya. Betapa banyak kita lihat ya, wanita bahkan rela meninggalkan agama Islamnya hanya untuk menikahi laki-laki kafir dan tergoda dengan sesuatu yang hanya indah secara kasat mata saja. Berbeda dengan Ummu Sulaim tadi, di mana beliau menjadikan keislaman suaminya itu bahkan sebagai mahar, dan dengan tegas berkata bahwa ia tidak meminta selain mahar tersebut. Artinya keislaman tersebut cukup menjadi harta, ya, cukup menjadi seserahan mungkin kalau di budaya kita untuk menikahi Ummu Sulaim. Setelah menikah dengan Abu Tolha, Ummu Sulaim ini memiliki anak. Nama anaknya adalah Abu Umair, yang berarti
Abu Umair adalah adik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, namun beda ayah ya. Suatu ketika Abu Umair ini yang merupakan anak kesayangan dari Abu Thalha sakit keras. Karena anak kesayangannya sakit, tentu saja sebagai ayah beliau ini sangat gelisah ya. Abu Thalha ini sangat gelisah. Di kemudian hari, saking gelisahnya akhirnya beliau ini memutuskan untuk sejenak menemui Rasulullah demi menenangkan diri. Mungkin beliau ingin mendengar nasihatnya melalui majelisnya. Beliau ingin selalu hadir dalam sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW sampai zuhur. Jadi pergi dari pagi sampai dengan zuhur. Kemudian setelah zuhur beliau pulang menengok anaknya, dan kemudian pergi lagi menemui Rasul sampai habis Isya. Di mana di momen itu, di saat itu, sebelum beliau pulang, anaknya ini yang tadi sakit, Abu Umair ini sudah meninggal dunia. Ketika anaknya meninggal di rumah, Ummu Sulaim tentu saja sangat sedih hatinya. Karena Abu Umair ini juga merupakan anak yang sangat disayanginya. Ya, anak kesayangan, sama seperti bagaimana perlakuan Abu Thalha kepada anaknya tersebut. Namun lekas Ummu Sulaim ini menyeka air matanya. Ia mandikan anaknya, ia pakaikan pakaian terbaik, dan ia tidurkan jenazah anaknya tersebut. Kemudian ia bergegas masak ya. Jadi ketika anaknya meninggal, ia justru masak makanan yang enak dan berhias demi menyenangkan hati suaminya. Luar biasa ini, betapa kesabaran beliau ini sangat-sangat tinggi ya. Ketika suaminya pulang, maka tentu hal pertama yang ditanyakan oleh Abu Thalha adalah kemana anaknya? Bagaimana kabar anaknya, si Abu Umair ini? Ummu Sulaim menjawab dengan tenang bahwa Abu Umair sekarang sedang beristirahat, sedang berada dalam keadaan yang tenang sekali. Ini bahasa kiasan ya, bahwa sejatinya Abu Umair ini sudah meninggal. Melihat kondisi Ummu Sulaim yang juga baik-baik saja, dan justru pada saat itu Ummu Sulaim sedang memasak makanan enak untuk suaminya dan bersolek, tentu Abu Thalha ini percaya dengan perkataannya. Percaya dalam artian tidak khawatir dengan keadaan anaknya tersebut. Ia berpikir bahwa tidak mungkin keadaan buruk terjadi sementara dilihat istrinya baik-baik saja. Ia kemudian lekas makan masakan istrinya dengan lahap, dan setelahnya menemui sang istri di kamar. Ketika melihat istrinya sudah bersolek ya, sudah cantik dan bahkan memakai parfum, memakai wewangian, maka timbul nih nafsu birahi dari Abu Thalha. Ia menggauli istrinya, dan setelah itu ya, setelah keadaannya tenang, Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Thalha, "Wahai Abu Thalha, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menitipkan sesuatu kepadamu, di mana engkau bisa mengambil keuntungan, bisa memanfaatkan barang titipan tersebut, dan kemudian suatu ketika di masa mendatang, orang itu datang kembali kepadamu untuk mengambil barang miliknya. Apakah engkau akan menolaknya dan tidak membiarkan orang tersebut mengambil haknya?" Abu Thalha kemudian segera berkata, "Tentu saja tidak. Tidak boleh bertindak demikian. Sebab bagaimanapun barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya." Kemudian Ummu Sulaim menyambung lagi perkataannya, "Abu Umair, anak yang kita cintai ini hanyalah titipan belaka. Sekarang Allah mengambil kembali titipannya tersebut. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mendengar perkataan Ummu Sulaim, mendengar perkataan istrinya, tentu saja Abu Thalha ini marah. Dan ini bisa diwajarkan ya, karena Abu Umair ini adalah anak kesayangannya. Dan ia sungguh kecewa sekali ketika Ummu Sulaim justru seperti mengacuhkan berita kematian anaknya dan lebih memilih memasak serta bersolek demi menyenangkan dirinya. Maksudnya demi menyenangkan Abu Thalha. Ia kemudian mengurus jenazah anaknya dan bergegas ya. Jadi langsung nih setelah mengurus jenazah anaknya,
menyolati, memandikan dan sebagainya, ia kemudian bergegas menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikanlah berita kematian Abu Umair dan juga disampaikan bagaimana Ummu Sulaim ini tadi malam. Mendengar berita tersebut, mendengar perilaku Ummu Sulaim, Rasulullah pun sempat kaget. Kaget di mana ada jenazah anak kecil, sementara kedua orang tuanya ini justru berada dalam malam pengantin. Namun Rasulullah segera mendoakan baik Abu Thalha dan Ummu Sulaim dengan doa Barakallahu lakuma fi lailatikuma, yang artinya semoga Allah memberkahi untuk kalian berdua di malam tersebut. Ini Ummu Sulaim ini, sahabat, tidak salah beliau ini tidak salah, ya. Beliau justru benar. Perilaku beliau itu menunjukkan betapa luar biasanya seorang bunda yang satu ini. Jikalau kita mendengar kisahnya, memang kita seolah-olah tidak percaya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun kaget mendengarnya. Memang normalnya seorang ibu itu menangis, ya, bahkan bisa berhari-hari, bahkan mungkin beraung-raung ketika anak kesayangannya meninggal dunia. Tidak usahlah anak kesayangannya, anaknya yang lain saja yang mungkin tidak terlalu diperhatikan itu meninggal dunia, maka pasti menangis, ya. Namun apakah Ummu Sulaim ini tidak normal, sahabat? Memang benar, Ummu Sulaim ini tidak normal. Tapi apa yang tidak normal dari beliau? Kesabaran beliau. Kesabaran beliau ini melewati batas normal orang pada umumnya. Beliau jauh melebihi kebanyakan manusia pada umumnya untuk tingkat kesabaran tersebut. Bahkan Abu Thalha yang merupakan suaminya, yang juga sahabat mulia dari Rasulullah SAW, ini marah, ya. Artinya suaminya ini tingkat kesabarannya di momen itu tuh masih jauh di bawah Ummu Sulaim. Tidak mungkin seorang ibu itu tidak sedih. Seorang ibu yang melahirkan seorang anak, kemudian merawat anaknya, dan sebelum anaknya itu dewasa sudah meninggal. Artinya baru si ibu ini merasakan kebahagiaan, keceriaan dari anak tersebut, anaknya sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin ibu tersebut, tidak mungkin Ummu Sulaim itu tidak bersedih. Namun kesabaran beliau, kecintaan beliau kepada Allah itu mengalahkan segalanya, ya. Beliau seka air matanya, kemudian beliau komitmen untuk menyenangkan suaminya, baru kemudian menyampaikan berita kematian anaknya tersebut. Setelah Rasulullah berdoa, kurang lebih 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak dari hasil hubungan pada malam itu. Artinya anak ini lahir dari hasil hubungan pada malam ketika Abu Umair meninggal. Anak ini pun diberi nama Abdullah, dan yang memberi nama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Di kemudian hari, Abdullah menjadi seorang penghafal Al-Quran dan menjadi seorang ulama. Ia juga memiliki anak-anak yang menjadi penghafal Al-Quran serta ulama. Teman-teman bisa lihat, ya, betapa keberkahan itu menaungi keluarga dan keturunan dari Abu Thalha serta Ummu Sulaim. Ya, salah satunya tentu tidak lepas dari doa Rasulullah SAW. Kemudian salah satu keutamaan besar, selain memang Ummu Sulaim ini adalah wanita yang berilmu tinggi, yang berakhlak mulia, ya. Kesabarannya luar biasa, kita tadi dengar ceritanya, ya. Beliau juga ini merupakan seorang yang sangat berjasa atas apa yang sudah dicapai oleh anaknya. Siapa lagi kalau bukan sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah ini datang ke Madinah, Ummu Sulaim langsung menitipkan anaknya, ya, langsung menitipkan sahabat Anas kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk membantu Rasulullah dalam berbagai keperluan sehari-hari. Ummu Sulaim juga memohon kepada Rasulullah untuk mendidik sahabat Anas bin Malik, di mana Rasulullah juga mendoakan sahabat Anas agar diberikan keberkahan harta, diberikan keturunan yang banyak, dan dipanjangkan usianya. Doa Rasulullah ini terbukti, di mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan orang yang sangat kaya raya di kemudian hari.
ya. Padahal sahabat ini ketika datang kepada Rasulullah dalam keadaan yang fakir, maksudnya dalam keadaan yang tidak berkecukupan, ya, seadanya saja. Kemudian keturunan dari Anas bin Malik ini juga sangat banyak. Bahkan disebutkan anaknya itu hampir 100 orang. Dan ia berumur panjang, dan beliau ini berumur panjang lebih dari 100 tahun. Buktinya adalah beliau masih hidup di masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Bahkan pada saat itu beliau sempat mengecam kematian dari sahabat atau cucu Nabi, ya, Husain bin Ali. Di mana kematian Husain bin Ali itu terjadi pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Dan yang paling penting adalah Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, karena memang sedari kecil beliau bersama Rasulullah SAW, maka beliau, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, merupakan satu dari beberapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dicatat bahwa sebanyak 2.286 hadis telah beliau riwayatkan. Dan ini merupakan pahala luar biasa, pahala jariah yang terus mengalir kepada ibunya Ummu Sulaim. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Baiklah, sahabat berbagi kisah Islami yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Itu tadi sepenggal kisah mengenai Ummu Sulaim dan suaminya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, kita bisa menteladaninya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa lagi di video-video kisah Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.